Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel Dunia Alat Berat. Untuk kali ini kita coba lanjutkan untuk mengenal basic powertrain dari unit ekskavator. Kebetulan di pembahasan kali ini kita mengambil satu contoh unit dari ekskavator tipe Komatsu atau merek Komatsu tipe PC 400-8. Jadi singkatan dari PC ini yaitu Power Crawler sesuai dengan penamaan dari Komatsu. Kemudian 400 itu maksudnya berat unit tersebut memiliki berat siap operasi sekitar 40 ton. Dan DAS 8 itu maksudnya generasi yang ke-8. Berarti ini sudah yang terbaru. Nah, unitnya seperti ini. Nah, di video sebelumnya sudah pernah kita lihat bagaimana mengenal bagian-bagian dari ekskavator. Kebetulan yang ekskavator ukuran 400 ini itu masuk kategori small ya, small untuk ekskavator. Makanya silindernya hanya satu di arm, satu di bucket, dan dua di boom. Untuk komponennya sudah pernah kita bahas. Sekarang kita lihat kabin ya. Jadi di sini bagian kabin, kabinnya ada di sebelah kiri unit, di depan, dan isi kabinnya seperti ini. Juga sama seperti bulldozer kemarin ya. Hanya tersedia satu operator seat atau satu kursi untuk operator. Di mana kontrol utama dalam menggerakkan ekskavator itu ada 4 lever ya atau handle. Yang pertama adalah yang di sebelah kanan operator. Ini satu handle atau satu lever memungkinkan untuk mengontrol dua gerakan ya atau dua perlengkapan kerja. Yaitu biasanya dua grup ya, dua grup. Nah, sementara yang satu sisinya yang sebelah kiri dari operator itu juga bisa mengontrol dua grup perlengkapan kerja. Misalnya kalau yang kanan tadi biasa dikoneksikan ke jalur boom, berarti boom itu posisi beroperasinya itu ada dua, yaitu naik dan turun. Makanya kalau dia misalnya naik berarti dia digerakkan ke belakang, kalau turun berarti gerakan ke depan. Nah, kalau di samping, gerakan ke samping kanan itu lain lagi. Biasanya dikoneksikan dengan gerakan bucket. Jadi bucketnya yang membuka seperti gambar sebelumnya. Ini bucketnya yang membuka keluar atau menutup ke dalam. Itu dari gerakan. Jadi dua gerakan dua perlengkapan kerja bisa dikontrol dengan satu handle. Begitupun yang sebelahnya, yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri nanti mengontrol arm. Arm itu kemungkinan bergeraknya kan dua, masuk dan keluar. Berarti maju dan mundur dari gerakan handle. Adapun gerakan ke sampingnya yaitu untuk mengontrol swing. Swing itu berputar ya, karena ekskavator itu berputar, bisa memungkinkan berputar 360 derajat untuk menyelesaikan pekerjaan menggali, karena fungsinya dia untuk menggali material. Jadi tidak perlu dia banyak bergerak, tapi di sekeliling unit tersebut bisa dia digali. Kemudian lever tambahan itu ada di depan, jadi tepatnya di bagian sini yang tidak terlihat di gambar kabin, tapi di sini bisa kita lihat. Ini ada yang panjang nih, ada dua, bisa ditekan pakai kaki dari operator dan bisa didorong dengan tangan. Kalau ini nyambung ke bawah,
ada dua. Apa fungsi yang dari dua ini? Adalah untuk menggerakkan travel motor, track ya. Track itu berarti ini Pak, ini. Jadi untuk membuatnya berjalan sebenarnya. Satu kontrol yang kanan, satu mengontrol yang kiri. Nah, kalau digerakkan ke depan, didorong ke depan berarti maju, ditarik ke belakang berarti gerakan mundur. Dan seperti itu. Lanjut. Nah, ini untuk monitor panel. Tipe monitor panelnya sudah layar sekitar 6 inci atau 7 inci kurang lebih. Nah, itu memungkinkan diinstal untuk kamera di bagian belakang, memungkinkan. Tapi tidak semua unit dilengkapi dengan kamera karena kembali ke medan kerjanya, memungkinkan untuk diperlukan data itu atau tidak. Jadi kembali ke konsumennya. Di sini indikatornya, kalau dilihat simbolnya sebenarnya mudah aja. Ini berlaku standar internasional. Itu berarti indikator yang paling kiri itu adalah simbol temperatur. Temperatur apa? Temperatur engine. Kalau di engine berarti ada cooling system. Ini cool dan heat ya. Sama, berarti ini juga temperatur, tapi simbolnya berbeda. Berarti ini temperatur oli hidrolik, karena ini menunjukkan simbol dari tangki hidrolik. Nah, temperatur labelnya cool dan heat, atau dingin dan panas. Nah, kalau yang ini sama teman-teman pasti sudah tahu. Ini simbol pom bensin ya, SPBU. Artinya level bahan bakar, tangki bahan bakar yang ada di unit. Jadi empty, kosong, F full. Ini jam, ini working mode, media pilihan untuk mode kerja yang akan digunakan. Maksudnya mau yang lebih kuat dengan konsekuensi lebih tinggi konsumsi bahan bakar, atau mau lebih irit, tergantung kebutuhan. Ini power mode, ini tracknya, perputaran tracknya itu bisa dibikin low atau lambat, atau bikin high atau cepat, tergantung kebutuhan. Nah, jadi kurang lebih seperti ini gambarnya tadi ya. Untuk kabin ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 handle utama yang bisa digerakkan untuk mengoperasikan eskavator tersebut. Sebenarnya lebih simpel. Mungkin yang belum tahu, tidak serumit yang kita lihat dari luar gitu. Lanjut, kita lihat di bagian belakang unitnya. Nah, ini kalau kita lihat view dari belakang, di sini ada namanya counterweight. Ya, ini counterweight ini sesuai dengan namanya, itu pemberat. Fungsinya pemberat. Jadi ini sebetulnya bukan besi ya, tapi dibungkus besi, tapi dalamannya itu semacam semen atau cor ya, campuran cor-coran, karena fungsinya tidak ada yang lain kecuali hanya untuk pemberat. Kapan bekerjanya? Itu ketika menggali di depan, otomatis kan ada gaya ngungkit di belakang. Nah, makanya penyeimbangnya. Makanya ini bobotnya sudah diperhitungkan oleh pabrik pembuat, seberapa bobot yang akan diberikan untuk mengimbangi ketika bucket dari ekskavator ini bekerja dengan beban maksimal. Di dalam sini ada engine, ini ruang engine, ini mufflernya ya, atau knalpotnya. Pintunya ada 2, bisa dilihat dari belakang, bisa dilihat dari depan. Ya, nanti kita lihat, coba isi mesinnya. Ada lampu kerja, ini step strip ya, jadi gunanya stiker yang berfungsi untuk tempat jalannya si operator kalau ada pemeriksaan atau inspeksi, supaya tidak licin, karena di sini permukaannya licin. Nah, seperti ini teman-teman ya. Lanjut, nah ini engine-nya atau mesin ya, yang awam mungkin
bisa lebih familiar dengan istilah mesin. Mesin yang digunakan alat ini itu masih 6 silinder atau 6 piston ya, dengan kode seperti ini. SAA 6D125S-5. Ini penamaan pengkodean dari Komatsu. Dan tentu ini ada maksudnya, teman-teman ya. S itu berarti supercharged, artinya engine ini pakai turbo. Turbonya ini. Nanti ada pembahasan di video berikutnya, kita bisa lihat secara detail bagaimana komponen engine dan bagaimana cara kerjanya, dan tipe-tipe engine-nya ada berapa saja. Insya Allah masih banyak kesempatan untuk melihat video-video berikutnya. Nah, A berarti AA ini after cooler ya, air to air, artinya pendinginan udara dari turbo itu didinginkan udara mendinginkan udara. Kemudian 6 silinder. D mesin diesel 125, ini dibaca sekaligus 125 artinya 125 milimeter dari diameter pistonnya untuk satu piston, silindernya ya, silinder untuk satu silinder. Nah, berarti bisa dibayangkan kalau yang biasa, yang paham, berarti inilah kapasitas silindernya. Jadi diameter silindernya 125 mili atau 12,5 cm. Emisi, berarti engine-nya sudah didesain untuk mempunyai emisi gas buang yang rendah atau ramah lingkungan. Kemudian DAS 5 berarti generasi kelima untuk engine yang sama. Nah, tentu sudah banyak mengalami perbaikan atau pengembangan ya. Nah, di belakang engine, jadi engine itu dia kalau di ekskavator, teman-teman, fungsinya untuk memutarkan pompa, karena pompa inilah hidrolik main pump inilah yang sebenarnya menjadi penggerak utama untuk mengontrol pergerakan dari sebuah ekskavator. Jadi semakin besar ekskavator, pasti pompanya kan semakin banyak karena sumbernya ini. Jadi tugasnya mesin itu hanya memutarkan pompa. Makanya ketika kita membahas powertrain dari ekskavator, sebenarnya tidak sekompleks bulldozer ya atau unit dump truck yang lain. Karena tugasnya mesin di sini atau engine hanya untuk memutarkan pompa. Nah, kalau ada pompa hidrolik berarti pasti ada control valve atau katup untuk mengatur arah aliran olinya. Nah, ini bagian engine atau di bagian frame chassis, dimana yang ditunjukkan dalam posisi filter ya. Jadi sini ada fuel filter. Fuel filternya ada beberapa karena engine-nya ini sudah menggunakan engine CRI atau Common Rail Injection. Bagi yang biasa dengar pernah tahu atau bekerja sebagai mekanik di perusahaan tambang atau kontraktor yang lain, kemungkinan besar pasti pernah dengar istilah CRI ya, atau Common Rail Injection. Nah, inilah sistem yang digunakan di engine tersebut, di fuel sistemnya atau sistem penyaluran bahan bakar. Nah, di sini filter oli, ini filter fuel juga nih, 2. Jadi banyak fuel filternya ya. Kenapa? Karena sistem CRI ini membutuhkan kualitas fuel yang lebih baik. Karena tujuannya adalah untuk memaksimalkan pembakaran. Lanjut. Nah, ini salah satu komponen yang juga berfungsi sebagai filter. Namanya water separator. Dia memisahkan air dengan solar ketika ada campuran air yang masuk ke dalam solar ketika pengisian. Lanjut. Nah, ini frame ya. Jadi track frame dengan track link atau track group. Nah, di sini ada tracknya, ada track linknya, ada frame-nya, ada panel drive. Dan ini panel drive sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Nah, di sini ada segmen atau sprocket. Jadi sebagaimana rantai dan gear ya pada sepeda motor, kurang lebih seperti itu.
Dan di bawahnya ada tambahan roller ya, ini track roller untuk menjaga supaya posisi track link ini senantiasa lurus. Di atas juga ada. Lanjut. Nah, ini bagian belakangnya atau bagian bawah. Nah, ini yang saya bilang tadi, komponen yang memungkinkan eskavator ini bisa berrotasi atau berputar 360 derajat adalah komponen swing ini, swing circle. Jadi juga dikontrol dengan aliran oli bertekanan ya, oli bertekanan. Nah, dan oli juga yang akan turun ke bawah menuju ke panel drive tadi, ke menggerakkan panel drive. Jadi semua oli. Ini oli yang ada hose ke sini, ada hose atau selang yang menuju ke sini. Dan itu yang bisa dikontrol dari atas. Nah, mungkin yang bertanya-tanya, kok bisa ada saluran pipa atau hose menuju ke bawah, tapi unit ini memungkinkan untuk tetap bermanuver 360 derajat tanpa harus dikembalikan ke posisi semula. Oke, itu memang banyak yang mempertanyakan itu. Jawabannya adalah ada satu komponen yang bernama swivel joint. Jadi kalau dilihat sepintas seperti ini. Ini mesin. Ini pompa yang saya tunjukkan tadi sebelah kiri. Kemudian dari pompa diteruskan ke kontrol valve, ini yang mengatur output dari pompanya. Nah, dari pompa kemudian dibagi-bagi. Ada yang ke perlengkapan kerja, silinder yang tadi ada beberapa gerakan, termasuk komponen swivel joint. Jadi ini komponen nomor 2 ini, itu yang swivel joint dari kontrol valve di atas, melalui swivel joint diteruskan oli itu menuju ke bawah untuk menggerakkan track tadi. Jadi menggerakkan panel drive. Panel drive digerakkan oleh komponen hidrolik sistem namanya travel motor. Ada dua, sisi kiri dan kanan. Nah, disinilah saluran komponen yang menjamin bahwa tidak selalu ada jalur untuk menuju ke bawah tanpa harus menggunakan hose atau pipa yang kemungkinan bisa terlilit ketika dia swing, tapi dengan komponen swivel joint ini itu memungkinkan untuk dilakukan seperti itu. Kemudian ini komponen secara keseluruhan, dilihat dari strukturnya. Ada mesin di area sini, ini radiator, ini kontrol valve, ini pompa tadi. Pompa, ada tangki hidrolik, ini swing motor. Jadi yang pergerakan swing tadi bisa berputar 360 derajat. Di atas itu ada namanya komponen motor swing ya, atau swing motor. Ini digerakkan secara hidrolis. Kemudian putarannya diteruskan ke swing gear nanti diteruskan ke circle bearing yang besar tadi di bawah. Nah, yang saya maksud tadi swivel joint ini kecil ini Pak, nomor 14 ya. Ini kurang lebih seperti itu power drive ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Harapannya tetap semangat bagi yang ingin mengenal. Jadi mengenal, penasaran, kita tidak perlu menjalani profesi sebagai teknisi alat berat, tapi dengan melihat tayangan-tayangan video minimal bisa menambah wawasan kita terhadap keingintahuan kita terhadap alat berat. Mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.